Pada suatu hari, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, datanglah seorang sahabat yang menghadapnya. Ia mengeluh kepada Rasulullah karena sangat sulit untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ia mengeluhkan seringkali teringat akan hal-hal lain ketika sedang sholat, yaitu urusan rumah tangga, utang piutang, dan lain sebagainya. Rasulullah pun bersabda, "Tidak ada orang yang dapat sempurna dan dapat khusyuk sepenuhnya dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir." Kemudian tiba-tiba Sayyidina Ali pun menyahut kepada Rasulullah. Dengan yakin dia berkata pada Rasulullah, "Saya bisa ya Rasulullah." "Baiklah," kata Rasulullah, "jika memang benar kamu dapat khusyuk dari awal sampai akhir, akan kuberikan sorbanku yang terbaik sebagai hadiah untukmu." Kemudian Sayyidina Ali pun bergegas melaksanakan sholat sunnah. Setelah selesai mengerjakan sholat, tampak wajah Sayyidina Ali terlihat murung. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apa kamu bisa mengerjakan dengan khusyuk dan sempurna, wahai Ali?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Dari rakaat pertama sampai sujud terakhir, saya masih bisa khusyuk ya Rasulullah. Namun ketika hendak salam, saya teringat akan sorban yang dijanjikan baginda untuk saya." Dari sepanjang sholat, Sayyidina Ali dapat khusyuk. Namun ketika ingin melakukan salam, Sayyidina Ali teringat akan sorban yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun mengatakan bahwa khusyuk itu memang tidaklah mudah, sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Namun, ketika pikiran sudah terbawa urusan lain ketika sholat, segeralah kembalikan lagi kepada sholat. Jadi, khusyuklah kita dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar dari keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Para ulama sepakat, semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mustaqim, yaitu lurus dan adil. Itulah sebabnya mereka mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi. Ini dapat dibuktikan dalam hal kekhusyukan mereka saat sholat. Hati mereka hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalaikan masalah yang di seputarnya. Yang ada dalam benak mereka hanyalah keagungan dan kebesaran Allah. Ada beberapa kisah tentang kekhusyukan para sahabat ketika melaksanakan sholat. Suatu hari ketika Urwah bin Zubair sedang sakit pada betisnya, ada yang menganjurkan agar bagian yang sakit itu dipotong. Namun ia pun menolaknya. Penyakit itu menjalar ke bagian atas tubuh. Menurut sahabat Nabi yang lain, jika penyakitnya telah sampai ke tulang lutut, maka dapat menyebabkan kematian. Namun, Urwah hanya bisa pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sempat menolak ketika seorang tabib hendak mengamputasi kakinya. Ketika seorang dokter datang menemuinya untuk mengamputasi kakinya, dokter itu pun bilang kepada Urwah, "Wahai Urwah, sebaiknya kau meminum khamar, agar rasa sakitnya tidak terlalu terasa ketika kamu diamputasi." "Tidak perlu," kata Urwah, "aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapatkan kesehatan." Kemudian Urwah pun meminta kepada para dokter agar pemotongan dilakukan ketika dia sedang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Dan para dokter pun melaksanakan keinginan Urwah. Ketika Urwah sedang sholat, pemotongan pun dilakukan, dan Urwah pun sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Subhanallah, begitu khusyuknya para sahabat ketika melaksanakan sholat. Hatinya hanya terpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada suatu kekuatan yang mampu mengusik mereka. Ada kisah lain tentang kekhusyukan sahabat ketika melaksanakan sholat. Dikisahkan ketika sahabat Khubayb akan dihukum mati oleh kafir Quraisy. Ketika kafir Quraisy memberikan permintaan terakhir untuk Khubayb, Khubayb pun menjawab, "Aku ingin melaksanakan sholat 2 rakaat." Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh kafir Quraisy. Segeralah Khubayb melakukan sholat sunat rakaat dengan sangat khusyuk. Usai sholat, Khubayb pun mengatakan kepada kafir Quraisy, "Kalau saja kalian tidak menyangka bahwa aku melamakan sholat karena rasa takut akan mati, pastilah aku akan panjangkan dan perbanyak lagi sholatku." Subhanallah, betapa taat dan khusyuknya sahabat Nabi ketika melaksanakan sholat. Kembali dikisahkan, suatu ketika selepas kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir di perang Zaratul Riqa,
Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin langsung bertolak ke Madinah. Dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin terpaksa bermalam di sebuah tempat. Lantas, diserulah dua orang sahabat Rasulullah yaitu Ammar bin Yasir dan Abbas bin untuk berjaga-jaga di tempat yang disebut pintu Shib. Kedua sahabat yang kelelahan itu bersepakat untuk melakukan piket malam secara bergantian. Melihat Ammar yang sangat kelelahan, Abbad pun meminta untuk tidur lebih dahulu. Saat berjaga, Abbad merasa lingkungannya sudah aman. Maka terlintaslah dalam pikirannya untuk mengisi waktu dengan sholat malam. Bukankah dengan melaksanakan ibadah sholat, ia bisa memperoleh pahala berlipat ganda? Pikir dia. Ketika dia sedang melaksanakan sholat, ternyata ada beberapa musuh yang mengintainya. Musuh itu pun dengan segera melesatkan anak panah ke kaki Abbad. Namun herannya, panah itu diabaikannya saja. Ia terus melaksanakan sholat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, panah kedua melesat di tubuhnya. Namun Abbad tetap saja bersikap tenang seperti tak terjadi apa-apa. Panah yang menancap di tubuhnya itu pun perlahan ia cabut. Lalu ia teruskan sholatnya. Setelah ia melakukan salam, barulah ia tarik membangunkan rekannya yang tertidur yaitu Ammar. Spontan saja, Ammar yang baru terbangun dari tidurnya sangat kaget melihat rekannya yang sudah bersimpah darah. Abbad pun bilang, "Gantikan aku untuk melawan, karena aku telah terkena anak panah." Si pemanah itu pun lari tunggang langgang melihat banyak di antara kaum muslimin yang sudah terbangun. Ammar pun bertanya kepada Abbad, "Subhanallah, kenapa engkau tidak membangunkan kami? Kenapa engkau tidak membangunkan ketika ada pemanah yang memanah tubuhmu?" Abbad pun berkata kepada Ammar, "Ketika aku dipanah, aku sedang melaksanakan sholat. Dan surat yang dibaca ketika aku melaksanakan sholat sangat mengharukan. Maka aku pun tidak ingin memutuskan sholatku itu. Demi Allah, kalau aku tidak takut untuk mengabaikan perintah Rasulullah untuk menjaga kalian, aku tidak akan membangunkan kalian dan melanjutkan sholatku," ucap Abbad kepada Ammar.